Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Halmahera Barat yang luar biasa sekali ya motivasinya terhadap saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini kurang lebih sudah 2 bulan berjalan. Terima kasih Pak untuk supportnya dan pengertiannya, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan guru yang alhamdulillah pada kesempatan ini menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Jadi kegiatan ini untuk kita semua Bapak Ibu ya. Mungkin langsung saja ya. Kegiatan kita pada hari ini tentang budaya positif di SMP Negeri 20 Halmahera Barat. Nah, jadi nantinya dari kegiatan ini diharapkan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, saya minta Bapak Ibu berdiri dulu. Ya. Iya. Saya minta saling secara berpasangan ya, saling berhadapan. Ya mungkin kalau Bapak Guru ini kan 3 orang, jadi ya 3-3 saja saling berhadapan. Kemudian coba Bapak Ibu senyum dulu. Iya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Nah, ini hanya sekedar cara untuk menghilangkan ngantuk dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ya, terkait dengan budaya positif, bahwa seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di dalam pikiran Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Budaya positif. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu, mic-nya. Ya baik, terima kasih. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman yang lain? Tidak ada ya? Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Jasmiati tadi, bahwa budaya positif ini adalah berkaitan dengan hal-hal baik, berkaitan dengan disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Pembiasaan seperti kemarin yang sudah kita pelajari bersama, contohnya kedisiplinan peserta didik datang ke sekolah tepat waktu, ya, cara peserta didik bertanggung jawab atas setiap kesalahannya, ya, pembiasaan-pembiasaan seperti yang telah kita lakukan, hal-hal baik, hal-hal positif. Ini yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, ini nanti sebentar kita pelajari bersama. Motivasi perilaku manusia itu seperti apa? Bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru? Kemudian apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman Bapak Ibu. Nah, kita perlu menggarisbawahi bahwa disiplin positif ini di dalamnya itu tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya penghargaan atau imbalan. Ya, jadi ketika peserta didik ini kita mau terapkan tentang kedisiplinan, diharapkan bahwa peserta didik ini dapat melakukan disiplin positif ini tanpa ancaman dari kita, tanpa hukuman yang kita berikan Bapak Ibu. Nah,
Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu pernah dengar nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu apa saja Bapak Ibu? Kebajikan, jujur, contoh. Apalagi Bapak Ibu? Disiplin, betul sekali. Apalagi Bapak Ibu? Ya sopan santun, bertanggung jawab, saling menghargai. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang bagaimana kita guru, ya, tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah memberi motivasi secara intrinsik. Motivasi yang bagaimana kita memberi dorongan secara internal atau intrinsik dari dalam diri peserta didik ini untuk dapat melakukan nilai-nilai kebajikan ini, ya. Tujuannya ya itu untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kurikulum Merdeka Belajar ini diharapkan bahwa peserta didik ini, atau diharapkan bahwa nantinya peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ya. Jadi tadi seperti disiplin positif yang sudah kita bahas tadi, di mana kita mengharapkan peserta didik ini mampu menanamkan atau melakukan nilai-nilai kebajikan tadi, ya. Nah, di sini semua sudah tercover di dalam profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Yang pertama di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan dan berakhlak mulia. Jadi kalau yang jelas semua perilaku baik, semua nilai kebajikan itu sudah tercover di dalam 6 profil pelajar Pancasila ini. Yang jelas kalau peserta didik sudah beriman atau memiliki takwa, pasti dia akan berlaku jujur, menghargai orang lain, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di Merdeka Belajar ini tidak hanya dituntut peserta didik ini unggul dalam atau secara akademis saja, tetapi lebih ditekankan pada karakter peserta didik, ya. Bagaimana peserta didik ini dia kreatif, ya, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan tadi beriman dan bertakwa. Iya. Sekarang kita pelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang jelas kalau bertahan hidup ya kaitannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ya. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada kebutuhan tentang penguasaan. Ini terkait dengan harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap atau memimpin, berprestasi, diakui dan diberikan. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, ya. Ini terkait dengan kemandirian, artinya mampu memutuskan atau mengambil keputusan sendiri, seperti itu, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, beriman, humor, antusias, dan tertawa. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa peserta didik itu kadang mereka melakukan pelanggaran atau membuat pelanggaran. Itu merupakan cara mereka untuk menyampaikan kebutuhannya, ya. Jadi selama ini kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, ya, kita itu bertindak kadang tidak memperdulikan atau menanyakan kenapa peserta didik ini sampai melakukan pelanggaran, ya. Padahal mungkin ada dari kelima kebutuhan dasar manusia ini yang tidak dipenuhi oleh peserta didik. Nah, Bapak Ibu di sini ada pernyataan-pernyataan yang nantinya kita sama-sama menentukan kira-kira kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini, ya, berdasarkan pernyataan-pernyataan ini. Nah, pernyataan yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira kalau dari
kelima kebutuhan dasar ini dan dikaitkan dengan pernyataan tadi, kira-kira anak ini membutuhkan kebutuhan akan apa? Kesenangan, luar biasa Bapak Ibu. Nah kemudian yang pernyataan yang kedua, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti kebutuhan akan penguasaan Bapak Ibu, ya luar biasa ya. Nah kemudian yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia termasuk ke dalam kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi? Kebebasan, ya sudah mengerti semua ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang keempat, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Berarti ini anak ini sudah memenuhi kebutuhan Saya ulangi ya Bapak Ibu. Ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kebebasan ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya tentang 5 kebutuhan ini. Nah, selanjutnya ada studi kasus juga Bapak Ibu. Ibu Ina, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Ina, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah, sekarang kita ke fokus di pertanyaan yang pertama. Jika Anda sebagai Ibu Ina, apa yang Anda lakukan untuk menghadapi kelakuan Tommy ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, sewajarnya saja Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak di posisi Ibu Ina, mungkin para UF bisa membantu menjawab. Kira-kira kalau para UF di posisi Ibu Ina itu, apa yang para UF akan lakukan terhadap Tommy ini? Ya, yang jelas Tommy ini dia suka bikin ulah, ya. Dia suka merampas dengan paksa bekal temannya, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi perlakuan si Tommy ini? Kalau Bapak di posisi Ibu Ina sebagai wali kelasnya. Iya, coba mic-nya. Kalau saya di posisi Ibu Ina, saya akan memberikan nasihat kepada Tommy bahwa jangan melakukan sesuatu dengan paksa, harus meminta dengan baik. Itu saja. Iya, terima kasih Bu, luar biasa sekali jawabannya. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Kira-kira apa ya? Ibu Lin mungkin kalau Tommy seperti ini apa yang Ibu lakukan? Ya, mic-nya Ibu. Ya, yang pertama saya cari tahu dulu ke teman-teman Tommy, kenapa Tommy terus lakukan hal itu. Ya, jadi ketika dengar alasan dari teman-teman, saya panggil yang bersangkutan Tommy. Tommy, kenapa kamu lakukan itu? Jadi pasti ada alasan-alasan yang disampaikan Tommy. Mungkin dari saya itu saja. Iya, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, biar lebih fresh lagi Pak Guru yang mungkin mengantuk dan sebagainya. Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan Ibu Lin sama Ibu Jusmiati itu sangat luar biasa ya. Ketika mereka di posisi Ibu Ina, berarti mereka akan memanggil si Tommy, menasihatinya. Kemudian tadi kata Ibu Lin mencari tahu kenapa Tommy berbuat seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kenapa Tommy berbuat seperti ini. Ada 3 alasan yang disampaikan oleh Tommy Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, ia lapar karena orang tuanya tidak membawakannya bekal.
Kira-kira dari alasan yang pertama, Tommy ini sedang memenuhi kebutuhan akan apa Bapak Ibu? Kebutuhan akan, kita lihat lagi kebutuhannya tadi. Iya, betul sekali, kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, kalau dengan mendengar alasan Tommy tentang bertahan hidup tadi, ya kita sudah ketahui nih, oh Tommy ini dia tidak melakukan hal ini karena dia lapar Bapak Ibu. Ya, yang jelas apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Tommy memberikan alasan itu? Ya tadi ya menasihati, ya setelah mencari tahu, ya kemudian mungkin ya membantu Tommy ya Bapak Ibu dengan kemudian memberikan arahan dan sebagainya sehingga hal tersebut tidak terulang lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat alasan yang kedua. Dia merasa senang karena teman-temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan Tommy pada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi lebih memperhatikan dia. Berarti Tommy ini sedang berusaha, iya dia ingin, betul sekali Bapak Ibu, akan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian yang ketiga, ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu ia ingin mencoba bekal temannya. Kira-kira ini kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Tommy? Kebebasan, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi dengan belajar tentang kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan kita sebagai guru ketika peserta didik ini melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita tidak langsung menghukum ya atau memarahinya dengan kata-kata yang bisa menyakiti psikisnya, tapi yang pertama adalah kita harus melihat atau mencari tahu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Lin tadi, anak ini kenapa seperti itu Bapak Ibu? Itu tujuan dari kita mempelajari 5 kebutuhan dasar. Karena kadang anak ini dia butuh sesuatu tapi dia tidak tahu cara menyampaikannya. Nah, jadi dengan cara mengganggu temannya itu merupakan cara dia untuk menyampaikan bahwa saya butuh ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga di rumah ketika suami belum kasih uang belanjaan, mungkin Bapak Ibu kalau lagi mencuci atau memasak marah-marah kan. Nah, supaya suami lihat, suami sudah paham, oh ini dia butuh uang belanjaan. Nah, seperti itu, peserta didik juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, coba ditanya dulu, jangan langsung dihukum. Karena memang kadang peserta didik itu tidak tahu cara menyampaikannya, makanya mereka melakukan pelanggaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah di sini ada motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang motivasi perilaku manusia, itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, dari dalam dan dari luar. Kalau Bapak melihat ada 3 kotak di depan, kira-kira kotak pertama ini dia termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Jadi saya melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira motivasi apa yang sedang saya lakukan? Atau saya termotivasi karena apa? Secara intrinsik atau ekstrinsik? Apa? Intrinsik. Coba dilihat lagi baik-baik. Dari luar ya Pak Kepala Sekolah. Ya, jadi ini motivasi ekstrinsik. Kalau Anda lihat di kolom atau di tabel kedua atau kotak kedua, itu motivasi apa Ibu, Bapak Ibu? Sama ya, ekstrinsik. Terus yang ketiga, intrinsik Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah motivasi yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu secara intrinsik apa ekstrinsik? Misalkan saya datang ke sekolah tepat waktu nih, apakah
Bapak Ibu melakukan hal itu karena dengan kesadaran sendiri atau mungkin takut dimarahi oleh kepala sekolah, ya, ataupun takut atau ingin mendapatkan pujian dari Bapak kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain. Nah, ini yang nanti kita renungkan sendiri ya Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa melakukan hal-hal baik di sekolah, disiplin dan sebagainya, karena memang kesadaran kita secara intrinsik Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia ini juga hal-hal seperti ini perlu diterapkan pada peserta didik. Nah, jadi jangan peserta didik datang ke sekolah tepat waktu hanya karena takut dihukum. Dia hanya datang tepat waktu, dia hanya ingin belajar hanya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai dia datang ke sekolah hanya karena itu. Nah, tetapi bagaimana kita mendorong motivasi intrinsik peserta didik ini sehingga dia datang ke sekolah karena menghargai dirinya, ya, menghargai dirinya dan nilai-nilai yang dipercaya bahwa saya datang ke sekolah karena sekolah ini penting, pendidikan ini penting, ya, bukan karena saya takut dihukum oleh para atau ini. Nah, ini yang harus kita bangun dalam diri peserta didik yang berawal dari kita ya Bapak Ibu sebagai guru. Nah, jadi jangan kita datang ke sekolah hanya karena takut, ya, oh ini kalau tidak sekolah, kepala sekolah bisa marah, ya, kalau tidak masuk mengajar nanti kepala sekolah marah. Nah, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini mari sama-sama kita belajar untuk bagaimana cara membangun kesadaran dalam diri kita sehingga kita lebih menghargai pekerjaan kita, menghargai diri kita. Nah, ini juga untuk anak-anak, ya. Nah, kemudian, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sekolah kita ini masih pakai hukuman tidak Bapak Ibu? Masih ya, ketika siswa terlambat, tidak mengerjakan tugas, nah itu masih ada hukuman. Sementara kurikulum yang sekarang dituntut itu bahwa hukuman ini harus dihilangkan karena dampaknya ke psikis dan fisik anak. Yang jelas hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis hukumannya itu. Kemudian konsekuensi, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang terencana, disepakati sesuai dengan aturan, ya. Jadi murid tetap tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru memonitor murid selalu. Nah, kemudian restitusi. Apa sih restitusi? Nah, di pendidikan guru penggerak ini kami itu difokuskan pada restitusi ini, ya. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita next biar Bapak Ibu lebih paham lagi. Mana ya? Iya. Sekarang kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Ini dapat terjadi akibat adanya hukuman dan penghargaan. Ya, tadi dijelaskan bahwa di SMP 20 ini masih ada ya disiplin positif dengan hukuman, ya. Ada juga dengan penghargaan. Jadi kedua hal ini memang ada, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan, tetapi efek sampingnya atau dampaknya itu sangat tidak baik bagi peserta didik Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama hukuman yang jelas yang kita ketahui, hukuman ini menyakitkan, ya, tidak nyaman bagi murid. Nah, kemudian bisa membuat murid takut, memaksa, yang akhirnya murid tersebut menjadi tidak jujur. Karena kalau dia jujur dia takut dihukum. Jadi akhirnya siswa ini menjadi berbohong atau tidak jujur ini. Kemudian dia juga menjadi rendah diri. Nah, selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini juga sesuatu yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tadi kita belajar tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Penghargaan ini, ya, misalkan dikatakan tidak efektif itu misalkan siswa ini ketika dia mengerjakan sesuatu kita iming-imingi, nanti kalau kamu kerja ini kamu dapat ini ya. Nah, seperti itu. Nanti ibu beri hadiah ya. Nah, jadi peserta didik ini akan bekerja karena mengharapkan hadiah ini. Ketika dia tidak dikasih hadiah, berarti dia tidak akan bekerja.
Nah, makanya ini dikatakan tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan antar siswa. Nah ini juga pernah terjadi kepada saya ya. Ketika misalkan Bapak Ibu berada di kelas, ada seorang siswa yang berhasil di kelas, entah menjawab soal atau apa, kemudian Bapak Ibu berikan penghargaan, ya. Ini jelas akan menumbuhkan rasa iri terhadap peserta didik yang lain. Nah, peserta didik yang lain juga itu akan merasa minder, Bapak Ibu. Nah, ini efek atau dampak negatif dari disiplin dengan penghargaan ini, ya. Kemudian di sini adalah mematikan kreativitas, ya. Jadi mematikan kreativitas ini seperti tadi, ya. Jadi peserta didik ini dia bekerja hanya untuk memperoleh sesuatu. Nah, jadi ketika dia berada di posisi ini, aduh saya sudah bisa nih bekerja, buat apa lagi saya mau bekerja yang lain, karena saya sudah bisa memperoleh penghargaan dari apa yang saya kerjakan. Akhirnya peserta didik ini dia tidak lagi mencoba hal baru, ya, tapi karena dia merasa puas dengan apa yang dia sudah peroleh karena tadi dengan penghargaan ini. Kemudian yang keempat adalah menghukum dengan sistem perankingan. Jadi Bapak Ibu di kurikulum Merdeka Belajar itu perankingan itu sudah tidak digunakan lagi, beda dengan kurikulum K13, ya, atau kurikulum 2013 itu masih perankingan. Nah, jadi ini juga catatan untuk wali kelas 7 dengan wali kelas 8, nanti format laporan pendidikannya itu nanti kita update sama-sama Bapak Ibu, ya, karena memang tidak ada perankingan lagi untuk menghindari ini identitas gagal ini. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, misalkan di rumah, ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya anak, pembiasaan seperti misalkan anak ini awalnya tidak tahu membaca, kemudian dia berusaha belajar. Yang pertama 1 kata 2 kata dia baca, selanjutnya dia bisa membaca kalimat yang panjang. Dari sini anak sudah mempunyai, oh saya luar biasa, saya hebat, saya sudah bisa membaca. Nah, tetapi kemudian Bapak Ibu membiasakan dengan, oh kamu sudah bisa membaca, nanti Bapak Ibu belikan ini ya sebagai hadiah. Bapak Ibu berikan es krim ya contohnya sebagai hadiah ya. Nah, ini merupakan memang motivasi yang baik juga, tetapi nanti peserta didik ini menjadi tidak menghargai dirinya sendiri karena dia hanya bekerja karena ada imbalan tadi atau penghargaan Bapak. Jadi hal-hal ini itu perlu dihilangkan, ya. Tidak bisa digunakan karena imbasnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi diharapkan untuk hukuman, penghargaan itu tidak lagi diterapkan dan semoga tidak ada lagi di SMP Negeri 20 ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya konsekuensi. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada 2 yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, jadi konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Contohnya begini. Ya, tadi kita sudah belajar tentang konsekuensi ya. Nah, ketika anak ini dia menumpahkan sesuatu di lantai di dalam kelas misalkan, mengakibatkan kelas ini kotor, kira-kira konsekuensinya apa Bapak Ibu? Ya, iya, membersihkannya, betul kan? Ya, ketika dia menumpahkannya nih, ayo bersihkan. Nah, ini merupakan konsekuensi, ya. Nah, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, artinya ketika peserta didik ini dia mengulangi kesalahan yang sama, apakah dia melakukan hal yang sama? Artinya ketika awal dia melakukan kesalahan itu, kemudian Ibu Lin contohnya, ayo bersihkan ya. Nah, setelah itu, apakah ketika dia menumpahkan lagi, apakah dia membersihkan lagi? Dia mengerjakan apa yang sesuai dengan Ibu Lin perintahkan seperti itu. Nah, jadi guru ini perlu memonitoring, melihat. Nah, kemudian ada stimulus dan respon. Nah, jadi stimulusnya misalkan bersihkan. Nah, responnya adalah siswa membersihkan. Nah, kemudian murid menghormati peraturan, ya. Jadi dengan konsekuensi ini murid jadi lebih menghormati peraturan karena dia tahu ketika dia melanggar peraturan ini ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Nah, makanya murid ini menjadi lebih menghormati peraturan. Kemudian murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Artinya ketika dia melakukan kesalahan,
kita langsung kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi dia hanya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita perintahkan, sehingga dia tidak punya waktu merenungi bahwa saya kesalahannya ini, apa yang saya harus lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Nah, restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini adalah suatu konsep atau pendekatan di mana peserta didik ini belajar dari kesalahan. Ya, jadi ketika dia melakukan kesalahan sebagai guru, ya, kita memotivasi tadi, ya, memberikan dorongan secara intrinsik sehingga dia sadar. Jadi ketika dia salah terhadap temannya, dia minta maaf kepada temannya bukan karena perintah dari guru, tapi dia sendiri yang saya salah, saya harus minta maaf. Seperti itu. Jadi di sini ada murid yang menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini bentuk dari restitusi. Nanti sebentar lagi kita akan lebih fokus ke restitusi ini Bapak Ibu, ya. Ya, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang ketujuh, guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu berada di posisi mana ini Bapak Ibu? Ya, kalau saya tuh kadang di penghukum, kadang di pembuat merasa bersalah, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau. Namun sebagai manajer itu saya belum pernah lakukan Bapak Ibu. Saya mengikuti guru penggerak ini baru saya mengetahui bahwa oh ternyata ya guru itu harus berada di posisi manajer. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk, nah kita lihat dulu ya. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai penghukum biasanya ya, ini salah satu contoh kalimat yang biasanya diungkapkan atau dilakukan ya, hal-hal yang dilakukan oleh guru yang berada di posisi penghukum adalah hormat bendera selama 1 jam. Nah, berarti ini di posisi penghukum. Kalau pemberi merasa bersalah, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh peserta didik, guru yang berada di posisi merasa bersalah. Tetapi Bapak Ibu tadi dikatakan bahwa penghukum, nah ini merupakan disiplin yang tidak disiplin dengan identitas gagal karena tadi dampaknya terhadap fisik dan psikis. Begitupun dengan merasa bersalah ini Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita melakukan ini, peserta didik ini menjadi merasa bersalah, ya, dia merasa gagal, kecewa dengan dirinya sendiri, dan kadang dia bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi diharapkan sebagai pendidik, janganlah kita berada di posisi penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian kita lihat ke posisi teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini merupakan posisi kontrol sebagai teman. Ya, pernah tidak Bapak Ibu melakukan ini? Pernah ya. Nah, tetapi hal yang tidak baik terjadi ketika kita melakukan posisi kontrol kita sebagai teman ini adalah peserta didik ini menjadi ketergantungan terhadap kita. Seperti itu. Kemudian dia tidak akan melakukan hal yang sama ketika bersama kita dengan bersama guru lain. Bisa saja ketika bersama kita dia akrab, tapi di guru lain dia tidak menghormati karena ini tadi saya bilang tergantungan ya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulang lagi ya. Nah, ini sebagai pemantau. Jadi pemantau ini lebih ke konsekuensi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di posisi manajer ini adalah ketika peserta didik berbuat salah,
kita memberdayakan peserta didik untuk belajar dari kesalahannya. Bukan kita menjudge kamu salah, kamu seperti ini. Nah, tapi bagaimana kita menyairkan suasana sehingga peserta didik ini menjadi terbuka. Nah, itu yang diharapkan. Kita sama-sama mencari solusi ya, supaya apa yang terjadi ini bisa diselesaikan oleh peserta didik itu sendiri, dia bertanggung jawab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ada 5 pernyataan yang nantinya Bapak Ibu juga kita bersama-sama ya akan menentukan posisi kontrol apakah aku. Nah, yang pertama, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dengan kalimat ini berarti posisi kontrolnya sebagai apa ini Bapak Ibu? Teman? Yang lain? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa? Iya, pemberi rasa bersalah. Jadi jangan kita anggap enteng ya Bapak Ibu, karena ini juga pengaruhnya besar terhadap peserta didik. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Jangan ada kalimat-kalimat yang seperti tadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi apa ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau, luar biasa ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, berarti sudah paham ya Bapak Ibu. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Teman, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti apa ya? Pemantau, karena konsekuensi ya, tadi Bapak Ibu saya katakan bahwa kalau di posisi pemantau itu berbicara tentang konsekuensi. Jadi kalau tidak kerjakan tugas saya tidak akan mendapat nilai Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjut tentang keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang di Merdeka Belajar itu diharapkan bahwa di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, yang pertama di sini, Bapak Ibu lihat pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Untuk apa? Kenapa seperti itu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Untuk apa? Melindungi? Iya, luar biasa. Berarti untuk keselamatan, ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya itu, ya, untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa Pak Kepsen? Iya, luar biasa sekali. Untuk kesehatan. Nah, kita lakukan ini karena kita yakini kan Bapak Ibu? Yakin kan? Nah, kita pakai helm karena kita yakin dengan helm ini kita terlindung demi keselamatan. Nah, sehingga mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas adalah di dalamnya ini dia mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Apa sih beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu peraturan yang dibuat oleh guru, yang mau tidak mau harus disepakati dan dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi diganti dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang dibuat secara bersama, ya, yang disepakati. Apa yang dibuat oleh guru bersama peserta didik melalui hasil kesepakatan bersama. Nah, sehingga sekarang ini keyakinan kelas itu lebih memotivasi peserta didik. Nah, sehingga tidak peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini tadi motivasi intrinsik peserta didik ini akan muncul karena dengan nilai-nilai yang kita yakini. Saya misalkan ketika saya buat peraturan untuk Bapak Ibu tanpa sepengetahuan Bapak Ibu,
apa yang Bapak Ibu lakukan dengan peraturan yang telah saya tetapkan? Pasti tidak nyaman kan Bapak Ibu? Iya, pasti kenapa sih buat aturan sendiri seperti itu. Nah, jadi pentingnya keyakinan kelas itu seperti yang tadi saya katakan ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan orang tua murid. Ya, kemudian keyakinan sekolah atau kelas di dalamnya itu berisikan tentang pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini salah satu contohnya nih Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di keyakinan kelas yang pertama ini? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Berarti nilai kebajikannya tentang gotong royong. Ya. Kemudian kita lihat keyakinan kelas yang kedua. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain ya. Membantu satu sama lain. Berarti nilai kebajikannya yaitu iya, betul sekali, saling menghargai, peduli ya. Nah, jadi nanti diharapkan setiap kelas, nah ini juga untuk wali kelasnya juga ya, saya juga, kita harus buat keyakinan kelas ya, dengan cara ya itu mengajak peserta didik. Apa sih yang mereka yakini? Misalnya kita tanyakan, apa yang kamu mau? Oh, misalkan siswa, oh ibu saya mau ketika ibu sedang di kelas kita jangan keluar masuk. Nah, ini kan hal-hal yang diyakini peserta didik yang bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini juga termasuk keyakinan kelas yang mengandung nilai kebajikan seperti disiplin ya. Nah, ini juga salah satu contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang bisa nantinya kita buat. Nah, kemudian keyakinan sekolah juga kemarin saya sudah buat di tugas pendidikan guru penggerak saya untuk keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu sudah dibuat. Nanti sebentar saya bisa berbicara langsung dengan Bapak Kepala Sekolah ya terkait dengan itu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, tadi ya kita sudah belajar tentang restitusi. Restitusi itu apa? Nah, restitusi itu bagaimana kita mengajarkan murid untuk belajar dari kesalahan ya. Membangun atau mendorong motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Nah, tahapan restitusi segitiga itu ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Nah, bagaimana sih menstabilkan identitas itu? Ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, segitiga restitusi ini juga saya sudah buat bersama 2 orang siswa di sini dan itu bisa dilihat, kemarin saya ada kirim juga di grup kita ya. Jadi lebih jelasnya, atau mungkin yang tidak sempat ya bisa kunjungi YouTube saya Bapak Ibu ya. Di situ ada contoh praktik dari segitiga restitusi. Nah, sekarang kita lihat menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah tadi ya, bagaimana kita membangun percaya diri dari peserta didik ini ya, bahwa ia berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Jadi jangan ketika peserta didik ini melakukan kesalahan kita langsung memberi hukuman. Nah, itu tidak dianjurkan ya di dalam kurikulum mereka belajar ini. Bagaimana? Karena kurikulum mereka belajar ini penekanannya pada karakter peserta didik tadi. Jadi ketika peserta didik itu membuat kesalahan atau melanggar, berarti apa yang harus dibuat? Pertama, kita sebagai guru harus menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan seperti
berbuat salah itu wajar, ya, manusiawi. Nah, ini kan siswa menjadi cair seperti itu. Nah, sehingga dia terbuka, ya. Kalau kita langsung marah, hukum, nah, ini siswa kemudian bisa berbohong karena takut tadi, takut dihukum. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kata-kata seperti ini kita bisa lakukan terhadap peserta didik, ya. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi di menstabilkan identitas ini adalah kita membangun rasa percaya diri dari peserta didik ini, ya. Nah, sehingga peserta didik ini menjadi semangat, ya, dia bisa jujur, ya, dan menceritakan hal yang sebenarnya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Nah, ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, jadi untuk validasi tindakan ini yang harus dilakukan guru ini seperti misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kita validasi, ya, kira-kira anak ini dia kenapa sampai melakukan hal ini. Nah, sehingga tadi kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, sehingga menstabilkan identitas tadi itu sangat mendukung untuk bagaimana kita validasi tindakan peserta didik yang salah ini, ya. Jadi dengan menstabilkan identitas, peserta didik jadi percaya diri, kemudian tersadar, dan akhirnya dia mulai jujur. Nah, akhirnya ketika kita validasi tindakan yang salah, dia menceritakan kenapa sampai dia melakukan hal ini. Seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Tergantung, ya, persoalan yang nanti dilakukan oleh peserta didik, ya. Ini hanya sebuah contoh saja kalimat yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik atau yang kita lakukan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini ketika siswa mungkin berkelahi, ya. Nah, disinilah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, ada menanyakan keyakinan. Nah, makanya tadi saya bilang di tiap-tiap kelas itu harus ada keyakinan kelasnya, ya. Kemudian kita di sekolah juga harus punya keyakinan sekolah. Nah, supaya ketika peserta didik ini dia melakukan kesalahan, kita menanyakan kembali. Keyakinan ini kan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa. Apa yang diyakini oleh siswa ini. Nah, jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia terlambat nih misalkan, kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang kita buat? Kalau dia masih ingat ibu apa? Disiplin dan menghargai waktu. Dia akan sendirinya, ya, dan dia akan menanamkan ini di dalam dirinya sebagai motivasi intrinsiknya, ya. Jadi apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah? Nah, ini sudah tercantum di dalam keyakinan kelas, ya. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ketika peserta didik berbuat salah, pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang di sini siswa ini kemudian berpikir, kemudian dia belajar. Nah, jadi memberdayakan peserta didik ini. Ya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan terkait dengan materi yang sudah saya paparkan tadi. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ya, baik, terima kasih dari presentasi Ibu Umi. Sudah banyak materi yang dipaparkan.
Saya tidak mengomentari atau sila bertanya atau dalam hal lain. Saya hanya memberikan apresiasi kepada Ibu. Sungguh luar biasa Ibu. Bagi saya Ibu sungguh luar biasa sampai melewati tahapan dan membuat hal ini dengan berbagai proses yang Ibu telah lalui. Dan secara pribadi dalam unit sekolah ini saya selalu mensupport Ibu untuk selalu melangkah sukses maju. Itu saja. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, tentunya saya juga sangat membutuhkan support ya dan dukungan dari Bapak Ibu seperti kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri untuk hadir hari ini ya Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Uni? Tidak ada? Pas ya? Ya berarti semuanya sudah paham ya. Nah nanti kita sama-sama ya, bagaimana kita sama-sama berkolaborasi dalam hal nanti kita terapkan disiplin positif ini di sekolah ya, sehingga sekolah kita ini semakin maju Bapak Ibu ya, karena perkembangan pendidikan yang kita ketahui ya. Jadi kita sebagai guru juga jangan sampai ketinggalan perkembangan ini, terutama Merdeka Belajar ini sudah diterapkan di kelas 7 dan kelas 8. Nah jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian kalaupun Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan atau apa, nanti kita bisa sharing sama-sama Bapak Ibu. Yang jelas saya juga berkeinginan besar untuk bagaimana merubah kondisi SMP Negeri 20 ini ya ke arah yang lebih baik. Nah, untuk itu saya katakan terima kasih apresiasinya dan dukungannya karena saya sangat membutuhkan itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya dapatkan nanti saya akan berbagi dengan Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak ingin menggurui ya. Saya tidak ingin nama kegiatan ini bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu ya, tetapi saya hanya berbagi. Kalaupun ada hal yang Bapak Ibu lebih ketahui dari saya, ya ayo sama-sama kita berbagi Bapak Ibu. Tujuannya hanya itu, hanya untuk itu, imbasnya ke kita semua supaya kita tahu nih apa yang harus kita lakukan untuk memajukan sekolah kita ini ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sekolah? Iya, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus pada Ibu. Ya, luar biasa di hari ini. Ibu Minapolo memberikan diseminasi kepada kita dalam hal materi yang sudah kita terima tadi. Memang luar biasa. Namun satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua, ini hanya penguatan saja, seperti yang materi yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana kita melihat diri kita masing-masing selama ini, apa yang telah kita kerjakan. Seperti yang tadi, kalau ada persoalan siswa datang terlambat atau melakukan kesalahan-kesalahan, sudah banyak sekali materi tadi bahwa jangan kita langsung memberikan punishment atau hukuman, tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Lin tadi, panggil mereka, tanyakan. Dan saya pikir bahwa hal ini telah kita lakukan di sekolah ini. Ketika saya masih guru pun seperti itu. Ada siswa yang nakal, selalu buat onar, itu saya panggil. Kenapa begini? Nah, ternyata di rumahnya terkadang orang tua bercerai, ya? Orang tua sudah tidak ada atau tidak ada perhatian, sehingga apa yang telah kita dapatkan tadi ini kita boleh merefleksikan diri kita masing-masing dan kita akan terapkan itu dalam tugas dan pekerjaan kita di sekolah ini. Barangkali itu. Jadi sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang masih muda-muda ini. Saya memberikan dorongan untuk kita lebih giat lagi, apalagi sekarang ini kan kita dengan IT sistem IT, jadi kita harus banyak belajar. Barangkali demikian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin arahan dari kepala sekolah tadi juga akan mengakhiri ya kegiatan kita pada pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk partisipasinya. Terima kasih kepala sekolah untuk dukungannya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.